Saya berkawan dengan anaknya Habib Salim bin Jindan. Novel. Keliling kita maulid di yang turut anaknya. Ini wali-wali semua itu ketemu dengan Habib Saleh Tanggul, Habib ini, aulia semua kenal. Yang ini dari Malaysia, dari ini. Dan tidak ada ngomong apa-apa. Tidak ada, saya pernah dengar hal-hal yang seperti itu. Perkara Habib Ahmad ini. Iya. Baru sekarang ini kok muncul-muncul. Tidak ada kita dengar. Kita ini hidup. Saya tidur di rumah lagi. Bukannya tidur di rumah Habib Hasan, saya tidur. Rumah yang di bawah yang di dekat ada telaga air itu. Tidur saya di situ. Berapa malam saya tidur di situ di rumahnya. Di majelis taklimnya berjalan terus, dakwah terus, ibu-ibu apa. Masya Allah, Minal Qadir ini hebat ini. Begitu. Jadi saya dari itu, tetapi kan selanjutnya daripada itu, wallahu alam, kita sudah itu ya, nanti cari sendiri aja sudah bagaimana. Tapi kalau ketemu itu ya ketemulah. Dan tidak ada satu orang mengatakan, jangan itu bukan apa. Tidak ada. Kalau saya dengar, saya akan sampaikan, kita kan wakunu ma'as-sadiqin, kita harus bersama orang yang benar, jangan bicara bohong-bohong. Mau politik-politik ya, karena saya mau menolong orang, saya bohong itu. Depan kita mau bohong. Yang benar, yang realitas saja. Ya, kita ketemu, kita biasa tahu dan tidak terdengar segala sesuatu. Ya, alhamdulillah itu saja. Kalau kita dengar kuping yang sedikit, kita sampaikan bahwa memang ada pernah sintingan orang begitu. Bisa kan? Tapi tidak ada. Lillahi ta'ala semua waktu itu. Dia itu disenangi orang karena dia urusan haji itu lancar dia. Sekarang disambung lagi, putranya lagi. Nah jadi berarti ya darah ini mungkin ngalir ya. Tidak boleh menuduh orang yang tidak benar, tidak boleh. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'mal. Siapa yang menjelekkan saudaranya ya, dengan satu perbuatan yang tidak benar, dia belum mati dia akan berbuat seperti itu, atau anak istrinya akan berbuat seperti itu, akan hukum karma. Ini hadis ini. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malu. Siapa yang menjelekkan seseorang ya, dia belum mati, dia mesti kerjakan dulu. Hukum karma akan dapat semua. Kisas. Ini hadis ini. Maka jangan kita macam-macam. Kita yang kalau mau benar-benar menjadi ulama yang benar, menjadi kiai yang benar. Itu bukan ahli nasab dia. Itu bukan ahli nasab dia. Kalau orang ahli nasab itu diskut, ya, jam 3 itu dia panggil. Coba abah dan siapa, datuk siapa. Ya. Itu kalau orang ahli nasab. Ya. Nah, seperti tadi itu tanya sama saya, mana ya sebenarnya duplikasikan badan sebenarnya duplikasikan. Ya. Kan begitu kita kalau ahli nasab. Jadi bukan ahli nasab itu mencaci orang di muka orang banyak. Biar dia mencuri juga dia ngamuk gitu. Biar dia jahat dia tambah jahat lagi. Tapi kalau orangnya jahat tapi kita baik, usap-usap dia, kucing saya dia usap-usap mau dia. Tapi ini begini, ada tuduhan terhadap Muhammad bahwa Bung Al-Ghazali, Muhammad nantang ke dia untuk mubahalah. Sedang untuk agama bagaimana pandangan? Dia nantang dia mubahalah. Ya, artinya mubahalah itu ya sumpah kalau dia benar atau tidak ya artinya diturunkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu yang bicara itu tidak boleh seperti itu. Nanti dia dapat, nanti dia hukum karma nanti. Dengar-dengar aja nanti hukum karma itu. Iya, hukum karma. Tidak boleh. Kita menuduh orang itu nanti kita dituduh juga begitu.
Ami umur udah berapa, Mi? Ya, saya lahir tahun 29. Coba hitung berapa? Udah 29. Alhamdulillah. Yang umur udah begitu. Ya Sayyidi, Ya Habib Allah, Ya Sanadi, wa ya Maladi, wa ya Rukni, wa ya Wazari, wa ya Ghiyati, wa ya Kahfi, wa ya Thiqati, wa ya Sururi, wa ya Ruhi, ya Ruhi, ya Ruhi, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Simbuka, mewakili Jida Sarah Hussein, membacakan surat kepada Sultan, kepada Maulana Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri, Sultan Pontianak ke-9. Tuanku, izinkan kami memperkenalkan diri. Adalah kami ini semua yang berkedudukan di Manado dan Air Madidi, Sulawesi Utara, Lombok dan Mataram, Nusa Tenggara Barat, Waingapu, Nusa Tenggara Timur, dan Depok adalah secara turun-temurun hakul yakin juga menjaga nasab kami sebagaimana yang diajarkan oleh Abah, Ami-Ami hingga Jid kami sebagai keturunan dari Pangeran Syarif Abdullah bin Sultan Syarif Usman bin Sultan Syarif Abdurrahman bin Habib Husin bin Habib Ahmad Al-Qadri. Hal ini dapatlah diketahui dari keberadaan makam leluhur kami yang bertuliskan Al-Qadri di tempat kami yang sangat jauh dari rumah Pontianak. Para leluhur kami dikenang sebagai pejuang, penyebar agama Islam yang kini beranak keturunan sebagai umat Nabi Muhammad, mendirikan masjid-masjid serta menjadi tempat bernaung berlindung ulama. Tentulah sebagai pemuka agama mereka dikenal akan kejujurannya, tak hanya oleh kami anak keturunannya, tetapi juga masyarakat di sini baik muslim maupun non-muslim. Di tempat kami yang sangat jauh dari rumah di Pontianak, tentulah membuat kami berkewajiban untuk saling mengenal sesama anak cucu. Hanya sayangnya kami tak dapat lagi mengenal siapakah lagi saudara-saudara kami yang berada di rumah sendiri di sana, Istana Qadariyah. Tuanku, terjadi sebuah masalah besar bagi kami di sini ketika sekelompok orang tidak berakhlak mengatakan bahwa anak sepupu dari keluarga besar kami yang satu darah bersama kami di sini dikatakan sebagai Al-Qadri palsu, bahkan dimaki-maki sebagai India gila serta PKI. Tidakkah saudara-saudara kami di Pontianak dan dimanapun merasakan sakit yang sama? Sebab demi Allah dan Rasulullah, Datuk kita semua Muhammad Rasulullah, kami semua di sini sangat terluka. Kami sangat memelihara amanah datuk moyang di sini, menjaga warisan ilmu mereka dan menjaga kubur-kubur mereka agar tidak hilang dan bisa tetap dikenang hingga kapanpun. Tuanku, apakah dengan tiadanya kubur dan tiadanya kabar berita di Pontianak itu bisa diartikan datuk moyang kami terhapus dalam catatan keluarga? Apakah telah disangsikan warisan nasab yang turun-temurun kami jaga di sini sehingga semua meragukan kejujuran dan pengabdian datuk moyang kami sebagai penerus jalan dakwah Habib Husin ini? Tuanku, maafkan kami semua apabila kami tidak menyambung silaturahmi sejak puluhan tahun ke rumah besar kita di Pontianak. Sehingga akhirnya masalah ini muncul, kami baru hadir dan memohon
keadilan Sultan yang menjadi penghulu kami di sini di dalam rumah besar kita di Istana Qadaria Kesultanan Pontianak. Akan tetapi dengan dihadirkannya utusan Sultan ke tempat ini, semoga dapatlah dijadikan awal untuk dapat merajut kembali hubungan silaturahmi antara rumah besar di Pontianak dengan rumah kami di Indonesia Timur ini. Tuanku, bersama surat ini akan kami sampaikan pula rekaman kami di mana kami semua bersumpah atas nama Allah dan Rasul-Nya bahwa kami tidaklah sedang berdusta dan bukan warisan dari datuk moyang kita sifat pendusta dan mencaci maki. Tuanku, bersama surat ini kami meminta tolong kepada Allah dan Rasul-Nya dan memintakan bantuan Sultan untuk dapatlah sekiranya membela kami semua yang jauh dari rumah ini. Semoga tugas berat dari datuk moyang kita dahulu untuk menjaga, memelihara dakwah mereka tidak dibebani lagi oleh fitnah dan hujatan dari pihak lain yang senang memecah belah keluarga ini. Dan semoga kita semua di akhirat nanti dapat berkumpul bersama Sayyidina Muhammad dan mengisahkan nasib kita ini kepada beliau agar kita memperoleh syafaat dan digolongkan bersama orang-orang yang soleh yang berjuang di jalannya. Manado, Sulawesi Utara, Sabtu 7 Maret 2020. Mewakili keluarga besar Sarif Hasan, Sarif Husin, Sarif Umar, dan Sarif Ali bin Sarif Muhammad bin Pangeran Sarif Abdullah bin Sultan Sarif Usman bin Sultan Sarif Abdurrahman Al-Qadri, Sarifah Sarah binti Sarif Husin bin Sarif Muhammad bin Pangeran Sarif Abdullah Al-Qadri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi, Ya Habib Allah, Ya Sanadi, wa ya Maladi, wa ya Rukni, wa ya Wazari, wa ya Ana Idrus bin Ali bin Abu Bakar bin Zainal Idrus Al-Azam. Ana menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kami Hasantul Al-Qadri. Allahu Akbar. Bilang Idrus, kalau dia mau samperin Ana masih ada. Yang bilang Idrus bilang bin Ali bin Abu Bakar Al-Azam. Ana cucunya Abi Abdullah bin Abu Bakar Akbar Fitrin. Jadi Ana yang ngeluarin susu. Kita ada yang langsung Aden nih, Abu Bakar Aden nih siapa? Abu Bakar Al-Adani. Habib Abu Bakar Al-Adani. Jadi masalah Allah. Jadi sudah itu anak sakitnya mau bikin apa bikin deh. Sudah ada usahain. Orang yang ngatain Ami Hasan begini-begini itu, dia itu nggak ada apa-apanya. Ami Hasan itu pakaiannya selalu pakai macam ini kan, tusuk topinya bukan begini, imamah tusuk wajahnya. Orang udah nggak ada keraguan.